Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga bersama Ustadz Sanif Ali Syahbana, LC, dengan tema talak hanyalah 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengaosan Ahad pagi Desa Sepanjang lan ugi sak sekitaripun. Alhamdulillah, puji lan tasyakur monggo sami-sami kawula lan panjenengan raos dalah aturaken dumateng panjenenganipun Rabbul Izzati Allah Azza wa Jalla ingkang sampun maringi kawula panjenengan kapinten-pinten nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman Islam, nikmat istiqomah nindai ibadah, nindai pengaosan, lan ugi kawula panjenengan tasih diparingi rejeki. Rejeki kagem kawula panjenengan nglampahi gesang wonten ngalam donya, lan mugi-mugi sak mangke wekdal kawula panjenengan kapundhut wonten ngarsane Allah saged dipungkasi kanthi husnul khatimah. Allahumma amin. Enjang menika insyaallah nglajengaken rumiyin nggih, berarti tadabbur saking ayat-ayat ingkang kaitanipun nggih menika keluarga, ayat-ayat ingkang terkait fikih nggih keluarga, bilih pertemuan ingkang paling akhir dumugi ayat pinten niki? Ayat 228 napa 29? 28 nggih. Masyaallah, berarti sak menika badhe mlebet ingkang salajenge ayat 229. Monggo dibikak surat Al-Baqarah ayat 229. Dalem waosaken rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت
افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Nggih, sami-sami sareng-sareng ditadaburi ayat menika ayat 29 nggih saking surat Al-Baqarah. Ngendikanipun Rabbul Izzati Allah Ta'ala, at-talaqu marratan. Nggih, tolak niku syariat Allah Subhanahu wa taala ingkang asmane tolak utawi piyantun mriki sanjange talak. Sanes tolak maksudnya agem kol-kolah niku tolak. Saking piyantun Indonesia utawi Jawa talak. Talak. Nah, talak itu ada 2 kali. At-talaqu marratan. Tolak itu ada 2 kali. Loh kok 2 kali tok Pak Ustadz? Nah, maksudnya tolak yang bisa dirujuk. Tolak yang bisa dirujuk. Maksudnya tolak yang bisa dirujuk itu ya yang memungkinkan suami untuk kembali kepada istri tanpa akad baru. Sudah pernah kita pelajari bapak-bapak ibu-ibu hukum fikih kaitannya rujuk. Nah, ini di sini keterangannya at-talaqu marratan. Tolak yang bisa rujuk itu cuma 2 kali. Apa setelah itu? Nah, setelah itu fa imsakum bima'ruf. Fa imsakun. Maka setelahnya suami itu milih untuk mempertahankan istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kenging nopo lah bilih pun telas. Kesempatan talak niku kantun terakhir nomor 3. Menawi kok ditalak melih nggih berarti nggih kedah pegat ingkang saestu piyantun setri mangke kedah nikah rumiyin kalih jalur sanes ugi mengke wonten talak nggih. Terus pegat saestu kalih garwa ingkang nomor kalih niku wau nembe saged rujuk malih ngagem akad ingkang enggal. Nggih. Kamangka pilihane nggih niku fa imsakum bima'ruf. Pilihannya ya mempertahankan istri dengan cara yang ma'ruf. Ini tinggal terakhir ya jatah talaknya. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Atau pilihannya kalau enggak dipertahankan dengan baik istri tadi, aw tasrihun bi ihsan. Tasrih dilepas. Tasrih niku dilepas berarti dipegat. Dicul. Nggih, dicul. Dikondurke, dipulangkan ke rumah orang tuanya, tapi di sini catatannya bi ihsan, dengan cara yang baik pula. Kalau dipertahankan ya harus dipertahankan ya dan bermuamalah dengan baik. Seandainya dilepas pun juga dilepas dengan baik-baik. Wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian. Wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Tidak halal untuk apa? Anta khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Engkau mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kepada istri. Ya.
Ya, antak khudu engkau mengambil mimma dari apa-apa ataitumuhunna yang telah engkau berikan kepada mereka para istri syai'an sesuatu. Nah, sesuatu ini apa? Ya. Apa yang tidak boleh diambil dari sesuatu yang sudah diberi? Yang pertama jelas mahar. Mahar itu setelah seorang suami menikahi istrinya, apalagi sudah campur, itu sudah mutlak haknya istri. Nah, nanti di hukum lainnya setelah ayat ini dijelaskan bagaimana seandainya mahar, ya maksudnya setelah ayat ini di ayat nggak langsung tepat nih. Tapi bagaimana seandainya mahar itu ya sudah diberikan suami kepada istrinya setelah adanya akad nikah, tapi ternyata terjadi perceraian sebelum campur. Nah, itu nanti ila ayafuna au ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Bisa jadi suami sudahlah tak ikhlaske. Wong seperangkat alat salat nggih Bu, ora patut ngono seperangkat alat salat kok dijaluk ngene. Nggih. Tapi ngapunten menawi teng Arab Saudi mriko nggih mahare 100.000 real. Pinten niku? Sobi tetang 100.000 real kali 4.300. Berarti pinten? 430 juta. Nggih toh? 430 juta, meh setengah miliar. Niku umpami nggih tiyang jaler niku pun maringi mahar sak monten bibar napa niki akad terus mboten campur dipegat gelem mboten, Mbak? Nah, ibu-ibu yang setri gelon apa matur nuwun? Matur nuwun. Insyaallah. Ahad pengker niki kula khotbah nikah wonten Solo. Terus anten akad nikah niku napa ngagem basa Arab nanging pelafatan mahare niku kleru. Nggih sing jaler kalih keluargane nggih mung qabil tu ngoten mawon bimahril madkur. Halan sah ngoten niku. Pengene matur kan bimahrin miliun rupiah. Miliun niku sak yuta nggih, 1 juta. Pengene niku. Tapi mature miliun alaf rupiah itu. Miliun araf niku berarti sak yuta ping 1000. Nah, pun sah-sah Pak Mudine niku nggih ya kawuane nggih pun sah alhamdulillah pun rampung pun kula khotbah. Mboten enten sing perhatian saestu niku sedanten sik teng majelis akad niku teng gedung nggih. Wah, mboten wonten sing perhatian Pak petugas KUA nggih pun alhamdulillah sah pun kula khotbah nikah ndonga pun rampung. Bibar niku kan niki ada tradisi nggih. Kebetulan keturunan Arab ngoten. Biasanya ada tradisi ini nek pun akad rampung langsung sami nyedak ngoten. Barakallah. Lah niku wonten sing matur, "Sebentar kayaknya tadi salah ngomong loh." Nggih, salah ngomong loh. Miliun alaf kata. Woi, videonya dicari dulu wah, kedak dipadosi. Akhirnya saestu miliun alaf ngoten, diulang akad niku. Batine kula ngoten kalih kanu pihak napa sing setri niku. Lho niku pun qabil tu wau ta. Jenengan bathi niku 199 juta ngono. Masyaallah nggih niku kejadian. Jadi di sini mahar itu ndak boleh ditarik lagi setelah terjadi napa? Campur. Kalau sudah campur ndak boleh. Kalau belum campur ila ya'funa au ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Antara niki mengke ayat sing setelahnya. Intinya kalau belum campur kok terjadi perceraian, maka boleh dikembalikan ya. Dikembalikan boleh. Diikhlaskan juga tambah boleh. Ya. Meskipun 400 juta tadi.
Ya orang Saudi maharnya 100.000 rial ya karena duitnya lebih banyak dari itu. Mungkin 100.000 rial itu ya biasa, wes nggak apa-apa lah, orang kaya. Masya Allah. Nah ini syariat ya, syariat itu begitu. Mahar yang sudah diberikan kalau sudah terjadi campur itu haknya istri, nggak boleh diminta-minta, diungkit-ungkit. Ya. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Selain itu apalagi apa yang sudah diberikan suami kepada istrinya dari nafkah. Nafkah nggak boleh diambil lagi. Nafkah itu wajib bagi suami. Ya, nafkah itu wajib. Ya. Jadi nggak boleh sudah diberikan kok kemudian diminta lagi. Kamu dulu tak nafkahi selama 20 tahun. Karena sekarang kita cerai maka tolong ganti rugi nafkah tersebut. Wah. Nggak ada ceritanya begitu. Ya, karena memang nafkah itu terikat dengan kewajiban seorang suami kepada istrinya. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Selain itu apalagi? Nah, dari perkara hibah. Kadang suami memberikan beberapa harta pemberian kepada istrinya dengan hibah. Ya. Hibah itu mengikat setelah barang diterima oleh mauhub alaih. Setelah barang itu diterima oleh yang diberi hibah. Maka seandainya baru terucap tapi barangnya belum dikasih, itu namanya PHP. Pemberi harapan palsu. Contoh, wis sesuk tak kei, sesuk tak kei. Kae engko sing kono kae nggo sampean ya. Sing kono kae nggo sampean. Ibarat pit motor kuwi sesuk tak keki sampean. Sesuk tak keki, tapi BPKB-ne dibujengi terus, mboten diparingke nggih. Nah, niku belum terjadi hibah. Kapan akad hibah itu mengikat? Ketika kemudian ya mauhub bihi ataupun yang barang yang dihibahkan itu sudah diterima. Nah, setelah BPKB kalau simbolis di zaman sekarang niki napa simbolis motor, kendaraan bermotor dan yang lain apa? BPKB nggih. Nah, berarti nek siti napa? Sertifikat ibaratnya ngoten. Nek HP karena mboten nonton napa-napa nyoh ki tak keke nek pun ditampi berarti mengikat pun dadi weke. Nek dereng-dereng ki sesuk HP tak keke kowe dicekeli terus mboten nanti diparingke. Nah niki belum mengikat. Kapan hibah itu mengikat? Ketika sudah diterima. Ada lafat dari wahib. Wahib itu si pemberi hibah. Ada lafat yang disampaikan bahwa saya serahkan ya, atau saya hibahkan atau saya berikan ya, kemudian diterima oleh mauhub, oleh yang menerima hibah ini sekaligus barangnya. Nah ini baru mengikat. Sama suami istri itu, harta suami itu ya harta suami, harta istri jangan dicampur. Mesti saking romantisnya terus wis dek rasa kuatir, bondoku ki bondomu. Bondomu ya bondoku. Ning sing lanang ra tau nyambut gawe, Bu. Uripe ning gone mertuane ngoten. Penak mboten niku? Penak bondoku. Kan enggak begitu caranya. Enggak ada istilahnya dengan pernikahan itu kemudian terjadi percampuran harta kepemilikan gara-gara apa? Pernikahan itu enggak ada. Niki butuh kami tegaskan ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu meskipun sudah menikah itu namanya harta suami, harta istri. Bahkan seandainya terjadi pencurian oleh salah satu dari keduanya bisa ditegakkan hadus syarikoh, potong tangan itu bisa ditegakkan. Kalau terjadi pencurian di antara satu sama lain. Nah, kecuali istisnanya, pengecualian adalah seorang istri yang mengambil dari harta suami tanpa izin karena suaminya tidak menafkahi. Itu nyolong angsal, Bu.
Angsal lho niku karena asal dasarnya napa? Hak gitu loh. Itu kan nanti dasar dalam masalah ini hadis yang berkisah tentang Hindun ya, istri daripada Abi Sufyan datang kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan itu tidak menafkahi saya. Apa boleh saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Rasulullah SAW mengizinkan boleh asalkan sesuai kadar yang ma'ruf. Kadar yang ma'ruf itu gimana? Sesuai kadar nafkah yang harusnya dikeluarkan oleh suami tadi. Seumpamanya hak dari istri ya atas suaminya berupa nafkah setiap hari katakanlah 50.000. Katakanlah nggih seumpami 50.000. Nah si suami ini enggak pernah nafkahi istrinya. Sampai berbulan-bulan mentang-mentang istrinya itu kerja nggih. Kadang kan ngoten kok yo nyambut gawe duwe-duwe dhewe kok ngoten niku. Terus enggak pernah apa? Nafkahi. Nah, akhirnya istri lho iki piye to? Wong lanang kok ora tau ngekeki aku. Terus jenengan ningali ya, piantun setri lho. Duwite kok akeh. Wis saben dinten diambil dipendet 50.000 tanpa sepengetahuan itu tidak dosa. Bapak-bapak ampun sacanip niki ngajari. Loh niki mengajari sesuatu yang diperbolehkan syariat ngeten nggih. Wong yang dolim itu suami, maka dalam hal ini boleh diambil asalkan batasan yang ma'ruf. Kalau kadar nafkah itu 50.000 ternyata yang diambil 100.000 berarti 50.000-nya itu terhitung mencuri yang haram. Berarti luwiyane niku napa? Haram. Karena Rasulullah SAW memberi batasan tadi itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah itu kaitanipun hibah, kaitanipun nafkah, mohon maaf. Kembali kepada hibah tadi, karena harta suami itu hartanya suami, harta istri ya hartanya istri. Yang dihasilkan oleh suami dari pekerjaan itu hartanya. Kemudian suami terikat kewajiban menafkahi istri. Ketika istri kerja dapat penghasilan itu hartanya istri. Tapi istri tidak terikat menafkahi suami. Makanya tiang setri niku nyambut damel niku asine kasile nggih piyambak, Bu. Nggih tumbas kosmetik, skincare gitu. Nggih healing jalan-jalan ngoten niku hake jenengan. Pripun bapak-bapak sarujuk mboten niki. Nggih. Hak ibu-ibu, tapi realita dan mayoritas. Ini mayoritas. Yang saya tahu mayoritas. Kalau saya salah data, nggih nyuwun ngapunten, tapi ini mayoritas. Itu justru ketika seorang istri bekerja, itu justru uang penghasilannya itu larinya kepada kebutuhan keluarga. Leres mboten, Bu? Wow, langsung kompak toh. Kula niku adil, Bu, insyaallah. Insyaallah. Tapi mengatakan bapak-bapak ibu-ibu saestu, mayoritas ya perempuan bekerja itu jarang yang wah aku nyambut gawe nggo aku dhewe ngoten jarang. Ya ada, kalau ada itu ada kasusnya. Tapi mayoritas ketika perempuan itu bekerja ya ujungnya nanti untuk bantu suami, untuk bantu menafkahi keluarga, kebutuhan anak, sekolah dan yang lain. Ya. Itulah baiknya ibu-ibu. Nggih, Bu nggih. Nek ngoten niku ustate diparingi hadiah mengkene. Tapi mungkin nek pas medal perkawis sing mengke nyerangi teng ibu-ibu wah langsung ngene iki. Do mrengut biasane ini. Mboten, Bu. Ini memang saya dudukkan sesuai dengan realita ya. Bahkan kasus-kasus yang banyak terjadi itu suami tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, yang bekerja istrinya, yang menafkahi, yang nguripi. Ya, enten saya tiang jaler niku namung dolanan doro gitu. Wonten namung malahan terlibat judi online gitu kan. Slot. Wah, la haula wala quwata illa billah. Makanya kemudian terjadi angka perceraian yang tinggi.
Benar, terjadi angka perceraian tinggi. Kadang sampai di titik yang sangat memprihatinkan gitu. Suami istri, suaminya nggak bekerja. Ini kasus real ya, terjadi. Suaminya nggak bekerja, kemudian nggak menafkahi istrinya, nggak menafkahi anaknya. Ya sudahlah, tinggal yo di tempat mertuanya. Betul itu. Tinggal di tempat mertuanya, anaknya tidak dinafkahi, istrinya juga tidak dinafkahi. Sampai akhirnya istrinya ini bingung, ya mau minta cerai kok sudah punya anak 2. Kan pikir-pikir loh Bu, banyak yang perempuan tuh dilema gitu. Mau cerai kok sudah punya anak, kasihan anak-anak, biasanya begitu. Nah aku jane wis wegah tapi yo piye mesake anak-anak, kadang begitu. Akhirnya terjadi hampir-hampir si istri ini menggadaikan atau menjual rumahnya. Menjual rumah orang tuanya. Ya, rumah orang tuanya, yang orang tuanya juga masih ada, masih tinggal di situ ibunya. Itu hampir digadaikan dengan tujuan agar dia dapat duit untuk nanti modal bekerja di luar negeri. Jadi TKW, jadi TKI, dengan asumsi kalau bekerja ke luar negeri dapat uang bisa menghidupi anak-anak keluarganya. Loh ini kasus begini bukan 1, 2, banyak Pak. Ya alhamdulillah nek kalau tidak salah ya, kalau daerah Karanganyar khususnya Tawangmangu ini nggak begitu banyak yang bekerja jadi TKW ke luar negeri. Tapi di banyak daerah, banyak kabupaten itu Masya Allah bisa jadi sak kampung isinya. Nanti ada blok-bloknya sendiri, kampung ini jurusannya Korea, kampung ini jurusannya Hong Kong, kampung ini jurusannya Arab Saudi kan. Nanti pulang mogrong-mogrong, rumahnya besar-besar, bagus-bagus. Ya, suaminya tinggal di rumah itu, istrinya yang kerja di luar negeri. Tapi kemudian kejadian, ya, padahal bertahun-tahun nggak pulang, pulang bawa anak baru. Nggih, saestu. Niku kejadian begitu banyak sekali. Nah, ini semuanya terjadi karena tadi dalam keluarga itu asas yang paling penting adalah bagaimana masing-masing menghormati hak dan kewajibannya. Ketika masing-masing menunaikan hak dan kewajibannya, insya Allah rumah tangga itu baik. Salah satunya bab harta tadi, hartanya suami, hartanya istri, harta istri. Lah gono gini itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, gono gini ini terjadi pada beberapa aset, ya, baik berupa rumah, kendaraan, atau kadang apa? Kadang usaha, yang dirintis bersama-sama oleh suami istri dari permodalan keduanya. Jadi modal dari suami dan modal dari istri. Contoh gini, wah Bu, ini kalau duwite awake iki digabung nggo tuku toko ngarep kono kae nggo usaha ketoke elok. Oh iya pinten. Sampean gadah pinten Pak? Sementen. Wah kula gadah samenten. Terus terjadi kongsi nggih. Nah, sebetulnya itu syirkah. Syirkah itu semacam kerjasama bisnis. Nah, suami istri, meskipun itu suami istri, sebetulnya hitung-hitungannya tuh sama. Seandainya terjadi kerjasama bisnis antara selain suami istri, antara saudara, antara tetangga, antara teman, sahabat karib, semua kan boleh kerjasama bisnis. Suami istri boleh nggak? Boleh. Tapi kadang kemudian setelah besar, kemudian qadarullah salah satu dari keduanya meninggal duluan atau terjadi perceraian, lah baru di situ jadi masalah. Ini hartanya siapa ini? Nah, itu terjadi. Atau selanjutnya, toko yang punya suami seumpama yang punya suami, punya toko. Tapi kemudian istri itu membantu suami jaga toko itu. Dari sejak toko kecil sampai toko itu besar gitu. Nah, qadarullah terjadi perceraian atau terjadi kematian. Akhirnya jadi masalah ini, toko ini milik siapa?
Kalau dibilang oh milik suami, istrinya bilang, "Loh aku melu ngopeni lho." Kan gitu. "Loh aku nyambet gawe sambat dina nunggoni." Nggih. Bahkan ini yang membesarkan itu saya. Memang tidak dipungkiri sebagian itu ada yang jago bisnis istrinya. Nggih. Masya Allah. Justru setelah toko ini dipegang sama istrinya, itu berkembang. Jadi besar. Nih. Suaminya sebetulnya cuma modali awal saja dan memiliki aset. Oh memang itu tanah bangunannya punya suami. Tapi yang besarkan, yang dulunya nggak punya gudang jadi punya gudang, yang itu ternyata istrinya. Disinilah kemudian terjadi sengketa yang disebut harta gono gini. Nah itu nanti ada penyelesaiannya secara syar'i. Oke. Mau dibahas sekarang atau bahas kapan? Gono gini ini kok. Bahasa niki napa benjang-benjang. Nah, kita selesaikan dulu saja tadaburnya ya. Kembali wala ta'khudhu mimma ataitum wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Nah, kita coba baca sedikit tafsiran dari ayat ini. Berkata Imam Ibnu Katsir, ai la yahillu lakum antudhajiruhunna wa tudayyiqu alaihinna liyaftadina minkum bima a'taitumuhunna minal asdiqati au bi ba'dhihi. Ya. Tidak halal bagimu untuk engkau itu mempersusah istri ya ketika terjadi perceraian dengan mensyarati atau meminta dikembalikan beberapa yang sudah engkau berikan dari sedekah ya ataupun dari mahar ya atau sebagiannya. Seperti firman Allah wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Ya. Juga firman-Nya wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an ya. Ini ditafsirkan fa amma idza lam yakun laha udrun wa sa'alatil iftida'a minhu faqad qala Ibnu Jarir ya. Dalam hal ini apabila mereka tidak memiliki udzur ya, kemudian meminta, mereka dalam hal ini adalah seorang istri tidak punya udzur, kemudian meminta untuk diberi tebusan ya, atas apa yang sudah diberikan oleh suami atau atas apa yang dikerjakan suami, yaitu berupa talak ya, maka nanti ada beberapa pendapat dari ahlul ilmi ya, diantaranya pendapatnya Ibnu Jarir mendasarkan kepada hadis Rasulullah SAW ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqaha min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Jadi iftidah itu masuknya sebetulnya kepada hukum khulu'. Ya, seandainya seorang istri minta suaminya menceraikan dirinya tanpa sebab, apa hukumnya? Di sini disebutkan pendapat Ibnu Jarir berdasar kepada hadis Rasulullah SAW, siapapun wanita yang meminta suaminya untuk menceraikannya tanpa ada satu sebab, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka diharamkan baginya ya bau daripada surga. Juga hadis dari riwayat lain Imam Ahmad, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqa fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Ini masih semakna. Ya. Kemudian wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Ya, kapan kan di sini disebutkan jangan kalian mengambil dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah.
Maksudnya begini, seandainya salah satu dari keduanya atau dua-duanya itu takut dengan mempertahankan pernikahan, itu justru tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka diperbolehkan bagi keduanya untuk menempuh jalur perceraian. Nah, untuk perempuan bagaimana jalur perceraiannya? Yaitu dengan cara khulu, mengajukan gugatan cerai. Ada kondisi begini, suami istri, ini ayat ini sebenarnya berbicaranya kasus begini. Suami istri, si istri sudah nggak mau sama suaminya. Kemudian suami sebetulnya juga sudah tidak mau. Nah, kalau dia menceraikan istrinya selesai. Tapi suami tidak mau rugi. Terus apa yang dikerjakan? Suami bilang, kalau kamu mau cerai, ya kamu yang gugat, bukan saya yang menceraikan. Kenapa demikian? Karena kalau suami itu menceraikan, dia tidak dapat kompensasi. Tapi kalau istrinya yang menggugat, dia dapat kompensasi. Ini bab khulu yang dulu pernah kita pelajari. Nah, maka suami bilang, enggak, saya enggak mau menceraikan kamu. Kalau kamu memang mau pisah, ya kamu yang gugat sana, mengajukan ke pengadilan. Khulu. Kalau istri yang gugat, penggugatan ini maksudnya dia yang minta cerai, hukumnya hukum khulu, ada kompensasi. Karena khulu itu cerai dengan kompensasi, itu yang tadi disebut iftidak. Cerai dengan kompensasi. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini, wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Maksudnya itu begini. Jadi memang konteks secara tekstualnya, jangan kamu ambil apa yang sudah kamu berikan kepada istri ketika menceraikannya. Ya, dumeh wis pegatan iki dhisik kan saka aku to tak jupuk, bukan. Sebetulnya maksud ayat ini terkait tentang masalah iftidak atau khulu. Ya. Jadi suami pengen mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan. Caranya bagaimana? Dia tidak menceraikan istrinya, tapi istri yang disuruh untuk gugat. Dengan dia gugat maka ada kompensasi. Kompensasi umumnya adalah mengembalikan mahar. Nah, kalau mahar itu seperangkat alat sholat tadi sih mungkin sepele. Tapi kalau 100.000 rial tadi, wah, saya nggak mau rugi dong kan gitu. Nah, ini yang dilarang sama syariat. Allah melarang sikap suami seperti itu. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali apabila keduanya khawatir, takut kalau tidak dengan demikian maka tidak akan terlaksana hukum Allah. Contoh, istri berpikir, wah nek aku randang jaluk pegat iki ya nanti terjadi kedzaliman terus dalam rumah tangga. Saya ndak bisa tahan begini. Wis aku sing gugat ora apa-apa, masih yo aku ngetokke duit. Apalagi kalau cuman maharnya seperangkat alat sholat, wis ora apa-apa gitu, kecil gitu. Ya, dikembalikan. Tapi memang kadang begitu. Ya, karena sudahlah saking tidak tahannya, dan apabila rumah tangga itu dipertahankan justru malahan banyak melanggar ketentuan Allah, istri rela mengeluarkan uang sebagai kompensasi agar dia diceraikan. Jelas nggih? Itu yang disebut namanya iftidak. Maka di sini maksud ayat ini sebetulnya kaitannya bukan masalah yang saya sebutkan di awal, tapi itu tekstualnya. Meskipun itu juga boleh diambil makna. Orang kalau sudah pegatan, sudah cerai, jangan kemudian hitung-hitungan. Dulu tak kasih ini, ayo balik ke. Dulu tak kei iki, ayo balik ke. Itu juga tidak boleh. Tapi sebetulnya maksud ayat ini terkait hukum khulu. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum ketetapan Allah, maka jangan sampai engkau langgar. Wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Maka barang siapa yang melanggar hukum ketetapan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, gono gini tadi sempat saya singgung, dulu mungkin pernah saya jelaskan. Kalau masalah gono gini ini terkait dengan bisnis bersama atau aset yang dibeli dengan uang dari keduanya, ini penyelesaiannya lebih mudah sebenarnya.
Karena sederhana saja, dipresentasikan kira-kira andil suami berapa persen, andil istri berapa persen. Itulah kepemilikannya dilambangkan dengan prosentase tersebut. Dulu sebelum menikah belum punya rumah. Setelah menikah kemudian dapat kontrak. Nah, kemudian dua-duanya kerja, suami kerja, istri kerja. Penghasilannya masing-masing ditabung. Pas sudah terkumpul dibuat beli rumah. Berarti rumah ini kepemilikan siapa? Bersama. Kalau terjadi cerai atau baik cerai hidup atau cerai mati, itu harus didudukkan bahwa rumah itu kepemilikan dua orang. Ya, kalau mati salah satu dari keduanya, maka butuh dipisah dulu. Ya, agar tidak dijadikan semuanya sebagai harta waris. Karena bisa jadi ada yang tidak berhak nanti dapat. Ya nek nanti larinya ke anak-anak semua, yaitu masih oke lah, ndak begitu ribet karena yo anak keduanya nggih. Lah kalau seumpamanya ternyata pasangan suami istri ini ndak punya anak. Nggak punya anak, berarti yang berhak mewarisi siapa? Selain orang tua daripada almarhum, juga saudara laki-laki dan perempuan dari almarhum. Nah, kalau tidak dipisah dulu, berarti nanti ada harta dari salah satunya seumpama yang meninggal suami. Kemudian rumah itu padahal kepemilikan suami dan istri. Tapi keluarga suami mengira itu rumah milik suaminya. Akhirnya diambil semua, dibagi semua. Dolim atau tidak? Dolim. Nah, maka butuh gonogini itu tadi dipisah. Kalau berupa aset atau barang atau apapun yang dibeli bersama tinggal dipresentasikan. Nah, yang susah itu tadi yang saya sampaikan masalah apa? Kerja tadi. Suami punya toko, ya toko-tokonya dia, modal-modalnya dia. Istri ikut bantu. Qadarullah istri ini pinter marketing, ya pinter marketing. Jadi barang itu yang jualin justru banyak istri. Yang ngembangkan kalau suaminya ora payu-payu. Ya memang duwe modal ning ora iso dodolan gitu. Istrinya yang pinter, waduh di marketing sampai besar. Dulunya nggak punya gudang jadi punya gudang. Memang gudang itu dibeli dari hasil pengembangan. Gitu. Yang dulunya tokonya kecil, tokonya jadi tambah lebar, terus jadi punya gudang, jadi punya cabang, punya ini. Terus qadarullah ya cerai. Itu jadi potensi ribut napa mboten? Potensi ribut napa mboten? Wah, gudang ini nggone sapa berarti nek gitu. Ya. Oh, cabang yang sana milik siapa? Terjadi ribut. Dan itu susah untuk menyelesaikannya karena apa? Persepsi istri yang mengembangkan usaha itu jadi besar dia. Persepsi suami yang memiliki asal modal dan aset toko itu awalnya siapa? Dia. Nah, disinilah terjadi biasanya cekcok. Penyelesaiannya, wallahu taala alam, ketika istri itu di awal memang tidak memiliki modal dan tidak pernah mengeluarkan uang untuk permodalan, maka dirinya diberi kompensasi sebagaimana apabila orang kerja secara profesional. Anggaplah ini sudah jadi toko besar, banyak cabang. Manajer toko besar itu gajinya berapa sebulan? Nah, anggaplah gaji sebulannya 20 juta, itu kompensasinya. Dihitung aja istri kerja sama suaminya itu berapa tahun. Nah, iya betul Bu, gitu. Dikompensasikan. Berarti kalau gajinya anggaplah 20 juta, satu tahunnya berarti 240 juta. Itu dikompensasikan. Loh, tapi kan wis tak kei duit gitu loh. Dipisahkan uang nafkah sendiri, uang kompensasi itu sendiri. Jangan dicampur aduk. Kan harusnya istri tidak bekerja. Ya napa mboten? Nggih, nah itu kompensasinya begitu. Ya. Kalau dia cuman bantu nyatet-nyatet, cuman bantu masukin data dan yang lain. Ya kira-kira umumnya kalau punya karyawan yang di bagian itu gajinya berapa. Itu nanti dikompensasikan. Nah, itu cara yang syar'i wallahu taala alam untuk
menyelesaikan problematika terkait masalah harta gono gini. Ya, semoga bermanfaat. Kita cukupkan nggih. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Cek syukron jazakumullah khair. Sampun katur tafsir tadabbur ayat wonten ing surat Al-Baqarah kali atus 29 ngoten nggih. Mungkin saged dipun bikak malih enten dalem dipelajari malih nek gadah buku tafsir utawi saged dipun dipun download nggih tafsir sakniki enten HP nggih Android nggih saged monggo download tafsir Kasir napa sanesipun ngoten nggih supados mengke kita wawasanipun tambah ngoten. Tesih wonten wedal sekitar 5 sampai 10 menit mbok pilih wonten pitangletan monggo saderengipun kula wawasaken pertanyaan ingkang pun lebet wonten ing 085 643 972 312 utawi ingkang sampun damel pertanyaan mawi kertas monggo saged pun aturaken. Enten mboten Bapak? Ibu? Nggih, kalian nenggo mbok pilih. Niki ada satu pertanyaan yang masuk di panitia. Bagaimana Ustadz cara membedakan ini uang istri apa suami bila suami dan istri kerja bersama dalam satu usaha? Kerja bersamanya pakai modal napa mboten? Mboten keterangan. Nah, mboten enten keterangan. Kan butuh dipastikan dulu pakai modal atau jangan kerja bersama kerja di tempatnya orang. Ya usah enggak bedakannya mudah. Gajinya masing-masing. Kalau kerja bersama itu permodalannya bersama, lah itu nanti pakai prosentase modal. Kan kadang di awal kerja, di awal usaha ada modal kan nggih, ada modal awal. Nah itu diprosentasekan. Contoh istri punya modal 1 juta, suami punya modal 3 juta. Oh 4 juta ini bisa buat jualan bakso contohnya nggih. Nah, berarti di situ prosentasenya modal suami berapa persen? 75%, istri 25%. Nanti hasil pengembangan usaha karena ini dikerjakan bersama nggih. Kerjakan bersama, maka persis kayak akad syirkah yang terjadi bahwa syirkah itu permodalan dicampur jadi satu, dikelola bersama. Kemudian hasil keuntungan dan rugi itu dibagi sesuai prosentase. Hasil keuntungan dan rugi, mau untung mau rugi, pola pembagiannya sama, 75%, 25% untuk kasus tadi. Oh mungkin kasus yang lain, istrinya punya 2 juta, suaminya punya 2 juta, berarti modalnya 50-50. Maka keuntungan dan rugi itu dibagi sesuai prosentase modal, berarti berapa? 50-50. Setelah 1 bulan usaha ini untung, Masya Allah baksonya rame, untung 5 juta, berarti 2,5 terus begitu. Ya, cuman kadang repote kalau usaha bersama itu uangnya itu tidak dipisahkan, wis kapan butuh nggo urusan rumah langsung diambil gitu ya. Lah itu problematikanya. Tapi ya asalkan sama-sama ikhlas sih tidak masalah. Yang repot kan kalau habis itu tidak ikhlas itu. Oke. Kalau masalah sama-sama ikhlas itu udah rampung kok, cepet kok itu. Oke. Kalau sama-sama ikhlas itu cepet Bu, rampung gitu. Wis ra apa-apa aku ikhlas kok nyambut gawe ngene iki wis aku lillahi taala rampung gitu. Cuman problemnya Islam itu njagani gitulah, memberikan sebuah solusi seandainya tidak terjadi kesepakatan akan satu perselisihan masalah harta. Ya, maka dikembalikan kepada asas akad muamalah. Muamalah harta itu ada sebab-sebabnya. Harta berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain tuh harus ada sebab yang syar'i. Kalau tidak syar'i tidak bisa. Ini harta nih, tablet punya saya, ya ini akan selamanya jadi punya saya, ya tidak akan berpindah jadi milik orang lain kecuali sebab syar'i. Sebab syar'i apa? 1, tak jual, berarti karena transaksi jual beli. Atau sebab syar'i yang kedua apa? Seumpamanya ini saya sewakan, itu pun bukan jadi milik loh ya, cuman hak pakai. Atau saya pinjemkan, itu hak
pakai. Tapi bisa juga ini saya hibahkan, saya berikan hibah. Hibah itu pemberian. Berarti ini berpindah kepemilikan ke tangan orang lain karena sebab hibah. Ada sebab lain juga, warisan. Ya, saya meninggal, saya mati, kemudian ini diwarisi sama ahli waris saya. Sehingga berpindah kepemilikan karena waris. Ya, sebagaimana suami istri, istri bisa mendapatkan uang dari suami karena sebab nafkah. Nah, nafkah itu kewajiban kepada suami. Oke. Ada nafkah, kan ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Ya, kapan nafkah sunnah? Seumpamanya seorang suami memberikan kepada istri perkara yang bukan pokok, ya, bukan pokok kewajibannya, itu sunnah saja. Ya, sebetulnya nafkah sunnah itu masuknya hibah. Contohnya kebutuhan pokok istri sudah dipenuhi, terus suaminya kok ndelok, wah kok HP-mu elek men, tak tukokke ya. Nah, ketika memberikan itu bukan nafkah wajib, itu apa, sunnah, itu namanya hibah begitu. Oke, barakallah. Masih berkaitan dengan pembagian itu, ada yang tanya Ustadz, kalau awal rumah tangga suami belum punya apa-apa dan istri punya modal, gimana cara pemisahan uangnya dan usaha dijalankan berdua? Oke, jadi kalau kasusnya seperti itu, suami yang jadi pekerjanya istri gitu. Ya sama saja nyambut hamil kepada, kan yang punya modal siapa? Istri. Berarti nanti hitung-hitungannya sama. Oh, suaminya yang mengembangkan usaha ini. Oh, sampai besar usahanya, sampai Masya Allah, yang awalnya cuma toko kecil jadi toko besar, punya banyak cabang. Ya, profesional. Kira-kira untuk direktur sebuah usaha besar itu umumnya digaji berapa? Nah, itulah haknya suami. Aset dan yang lain-lainnya tetap jadi kepemilikan istri. Tapi ada hal yang menarik dan unik ya. Di awal kerja memang yang punya modal istri atau yang punya modal suami, salah satu lah. Nah, setelah berjalan, kemudian suami punya duit atau istri punya duit, artinya yang tidak punya modal itu sudah punya duit, dia menginvestasikan ya gitu. Awalnya memang enggak punya, tapi setelah punya kemudian saya buka cabang, ya aku buka cabang ning kono, aku duit tabungan. Ternyata cabang itu yang beli adalah suami yang asalnya tadi nggak punya modal gitu ya. Nah, kalau begitu ya berarti mana yang dibeli pakai uang pribadi itu jadi kepemilikannya. Ya, maka kadang terjadi bukan franchise tuh, apa namanya? Ya, seumpamanya bakso titik-titik gitu di satu tempat itu. Bakso titik-titik asli. Yang sini bakso titik-titik anak gitu. Cabang saudara gitu. Itu terjadi kenapa? Karena awalnya dulu usaha bareng, terus kemudian sudah pecah gitu, pengembangan. Jadi itu memang harus dikembalikan kepada, ya, ada warung soto terkenal dulu, kakak adik gitu ya. Oh, yang sana punya kakaknya, yang sana dulunya usaha bareng. Tapi karena kemudian sudah, begitu juga suami istri. Begitu juga suami istri. Oh, ini sudah besar, sudah ini toko istri, ini toko suami. Ini mungkin yang terakhir, ada 2 pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, maaf mau tanya Ustaz, kalau seumpama kita beli tanah tapi sertifikatnya masih di bank, gimana hukumnya Ustaz? Yang kedua, kalau tukar tambah tanah sudah sepakat, sudah dibangun, sudah ditempati, tapi syaratnya belum ditepati, itu gimana Pak Ustadz? Padahal sudah bertahun-tahun, Pak Ustadz, tapi belum dibalik nama. Terima kasih. Nggak ada titik, nggak ada koma. Yang pertama, seumpama kita beli tanah tapi sertifikatnya masih di bank. Semua beli tanah sertifikat di bank. Berarti sertifikat di bank itu karena terikat dengan gadai. Jadi hutang piutang yang kemudian menggadaikan sertifikat. Gadai itu tidak serta-merta mengalihkan hak kepemilikan tanah itu dari pihak yang menggadaikan kepada yang
memberikan jasa gadai. Ya. Tapi memang masih tersandra, namanya gadai itu tersandra. Kepemilikan itu sebetulnya masih milik si pemilik tadi yang menggadai. Nah, dalam hal ini sebetulnya itu belum mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf itu apa? Si pemilik meskipun itu milik dia, tapi dia tidak bisa mentasarufkan harta bendanya itu sesukanya karena tersandra tadi. Gitu. Nah, untuk itu maka sebetulnya kapan kemudian jual beli ini sah gitu. Itu kan kalau seandainya status gadainya itu sudah terlepas. Ya, karena bisa jadi si penggadai bahasanya apa sih? Yang menggadaikan itu apa? Si utang itu jenenge apa? Yang hutang lah gitu ya. Yang hutang itu bisa jadi punya harta aset cuman itu. Gitu ya. Sedangkan utangnya banyak. Padahal asas hukum gadai itu sertifikat yang digadaikan itu sebagai kompensasi seandainya dia tidak bisa mengembalikan hutang. Maka otomatis ketika ujungnya si pemilik tanah ini yang hutang tadi nggak bisa mengembalikan hutangnya, pihak bank akan melakukan apa? Sita, kemudian nanti dilelang kan begitu kan? Nah, untuk itu maka jual belinya itu belum sah karena itu belum mutlaqut tasarruf. Itu. Kapan berarti jual beli itu sah? Ketika dia sudah mutlaqut tasarruf. Sudah betul-betul lepas daripada gadai tadi yang merupakan sandra gitu. Istilahnya apa? Sandra. Lah kalau seumpamanya ujungnya bank itu menyelesaikan dengan cara melelang. Yang rugi siapa? Yang beli toh. Ya, padahal duitnya wis kanggo. Iya, terjadi gharar ya, karena belum mutlaqut tasarruf. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tukar tambah tanah sudah sepakat, sudah dibangun, sudah ditempati, tapi suratnya belum ditepati, itu bagaimana Ustaz? Padahal sudah bertahun-tahun. Maksudnya sertifikatnya belum dikasih? Ya, syaratnya berarti yang sertifikat itu belum. Kalau belum dikasihkan belum terjadi jual beli. Belum balik nama. Kalau belum balik nama beda. Kalau belum balik nama itu kan cuman sekedar istilah itu administratif. Tapi terjadinya transaksi itu sah-sahan kapan? Ketika sertifikatnya dikasihkan, yang sana ngasihkan sertifikat, kan itu tukar guling toh. Tukar guling. Intinya kan sertifikat dengan sertifikat, meskipun mungkin ada tambahan berapa. Kalau masalah tambahan uangnya gampang, bisa dengan sistem hutang. Tapi untuk berupa barang, hutang pun juga boleh. Ya, hutang pun boleh, tapi lambang keabsahannya itu setelah terjadi akad ada barter dari salah satu. Ya, setidaknya begini, kita jual beli. Saya anggaplah ini tablet sama duit. Ya, saya jual tablet ini kepada kamu sekian, saya terima, tapi barang nggak tak kasihkan. Terjadi jual beli nggak terjadi. Minimal salah satu dikasih, meskipun yang satunya statusnya hutang, gitu ya. Itu barter, syaratnya itu terjadi tabadul, terjadi pertukaran. Nah, maka kalau sudah terjadi sertifikat sudah ditukar satu sama lain, kemudian belum dibalik nama, itu secara akad jual belinya sudah sah. Ya, masalah balik nama niku masalah administratif. Meskipun sekarang perlu diketahui yang dianggap sah secara hukum, bukan secara syar'i ya, secara hukum sebagai pemilik tanah itu adalah yang teratasnamakan. Meskipun tanah itu sertifikatnya sudah berpindah tangan ke sekian orang, terjadi transaksi ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, pindah ke sini. Tapi kalau namanya masih nama orang yang pertama, di hadapan hukum persidangan statusnya milik siapa? Milik yang pertama. Tapi ya mungkin kalau ada AJB yang ternotariskan mungkin masih bisa dinaikkan banding dan ada proses hukum mungkin bisa. Tapi seringnya yo
Ya begitulah hukum ya, bisa direkayasa. Akhirnya yang lebih kuat apa? Yang teratasnamakan tadi. Ya maka ini hati-hati. Kalau memang mau transaksi jual beli terkait tanah, itu memang lebih baik langsung di istilahnya akad itu dipersaksikan juga di hadapan pihak yang berwenang secara hukum, dalam hal ini notaris. Sehingga kalau ada istilahnya notaris itu nanti akan dicetak atau dibuat namanya AJB, surat AJB, surat akad jual beli. Yaitu nanti proses perpindahan nama dan yang lain sebagainya itu akan terkawal secara hukum. Itu seminim-minimnya begitu. Wallahu taala alam. Nggih, alhamdulillah, mugi-mugi majelis enjang menika barokah lan ugi saged maringi kawula panjenengan pengetahuan ilmu ingkang manfaat saged diamalke lan dados insyaallah bekal sangu kagem kawula panjenengan ngadhep wonten ngarsane Gusti Allah minjang. Kepanggih wonten sasi ngajeng dereng Ramadan nggih insyaallah nggih. Mugi-mugi tasih saged kepanggih mugi-mugi insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan malih ngaturaken kungi panuwun.